Selamat datang di Wow Passion. Di Wow Passion episode kali ini kita akan membahas mengenai lagu dan video klip dari Weird Genius yang berjudul Lati featuring Sarah Fajira. Dan kenapa kita ngebahas mengenai Lati ini? Karena pertama Lati ini udah dibahas di mana-mana. Lagunya sering muncul di TikTok, terus juga di beberapa reaction di YouTube juga banyak gitu. Nah, tapi kalau kita lebih fokus kepada toxic relationship yang dibahas di lirik dan video klip lagu ini sendiri. Seperti yang kita tahu, isu mengenai toxic relationship sering terjadi di lingkungan kita sendiri. Sadar nggak sadar, memang itu terjadi di dalam sebuah hubungan. Karena dalam sebuah hubungan percintaan sendiri itu nggak terlepas dari yang namanya ribut, berantem, terus juga rasa rasa moody, rasa insecure, terus juga rasa memiliki sepenuhnya atas pasangan kita dan lain-lain. Masalah itu muncul sih sebenarnya normal-normal aja sih. Cuma kalau misalnya udah berlebihan, itulah yang baru disebut dengan toxic relationship. Oke, kita masuk ke lagunya. Everything has changed. It all happened for a reason. Lagu Lati yang dibawakan Weird Genius dan Sarah Fajira ini mengangkat instrumen Jawa yang digabungin dengan musik EDM. Dimana di video klip ini juga dimasukin unsur-unsur kesenian Jawa, tari kepang ya kalau nggak salah ya. Pokoknya ada tarian Jawa dan menggunakan properti dan beberapa kesenian dari Jawa sendiri seperti wayang kulit dan beberapa yang mungkin kalian sendiri udah tahu. Pas awal-awal kita ngedengerin lagunya itu udah bikin kita merinding sih sebenarnya, dari musik gamelannya dan juga dari beberapa set yang ada di video klip itu. Awalnya itu kita mungkin bisa ngelihat dari liriknya itu I was born a fool, broken all the rules, terus ada saying all no, denying all the truths, dan sambungan liriknya. Nah, di video klip itu bercerita tentang seperempuan punya pacar yang awalnya mungkin si cowok itu kayak merengkuh si perempuannya dengan penuh kehangatan sampai si perempuan itu ngerasa nyaman, happy, dan kalau dia mungkin diperlakukan cukup romantis oleh pacarnya sendiri. Tapi kok makin lama dekapan si cowok itu makin lama makin erat ya, dan membuat si perempuan sedikit nggak nyaman. Sampai di scene berikutnya kita ngeliat kayak si cewek itu penuh rantai, ini mana mungkin dia ngerasa udah nggak nyaman dengan hubungan itu. Di adegan berikutnya, si perempuan ini terlihat kalau dia udah bertransformasi seperti sosok lain, dimana di video klip itu digambarkan dengan aura-aura hitam, dan dia juga mulai ada perubahan di penampilan dia sendiri. Nah, di situ kelihatan sih kalau misalnya si perempuan ini lagi membangun sisi lain dari dirinya, atau dia kayak seperti mulai mengumpulkan keberanian dan kekuatan untuk melawan dari si pacarnya ini. Di sini si perempuan ini mencoba bangkit dengan tubuhnya yang terlilit rantai. Di situ dia menunjukkan bahwa dengan kekuatan yang telah dia kumpulkan, dia mencoba melawan atau mencoba speak up dalam hubungan dia itu. Nah, di situ si cowok kelihatan kalau balik lagi dan mencoba mendekat dan memeluk dia. Tapi di situ si perempuan ini udah menunjukkan kalau dia udah gak nyaman dengan dekapan si cowok ini, dan dia mencoba untuk melawan. Dimana akhirnya si cowok itu bangkit dan dia berhasil terlepas dari hubungan toxic relationship itu sendiri. Di sisi lain terdapat patah Jawa yang diselipkan di lirik Lati ini sendiri, yaitu ajining diri anaing lati, dimana artinya itu adalah harga diri seseorang atau harga diri kita itu terletak pada lidahnya atau dari ucapan yang kita lontarkan gitu. Sehingga di akhir video ini juga kita lihat bahwa si cowok ini atau si pacarnya perempuan ini akhirnya terbujur kaku tak berdaya di lantai. Pesan yang disampaikan dalam lagu Lati ini sebenarnya adalah buat siapapun yang terlibat dalam toxic relationship, baik cewek atau cowok, itu sebenarnya kita bisa keluar dari hubungan itu, asalkan kita harus punya kekuatan atau keberanian yang kuat untuk bisa speak up dan keluar dari hubungan itu, karena memang hubungan itu udah gak sehat. Nah, setelah kita membahas mengenai lagu dan video klip Lati ini sendiri, kita juga harus mengenali nih sebenarnya toxic relationship itu sebenarnya seperti apa sih. Toxic relationship itu sendiri sebenarnya adalah sebuah kondisi yang berkaitan dengan area negatif dalam hubungan yang berujung pada hubungan gak bahagia, di mana hubungan tersebut sebenarnya udah kelihatan gak sehat dan cenderung merugikan diri kita atau pasangan kita. Tetapi terkadang hubungan yang disebut toxic ini gak selalu terlihat. Dari luar mungkin aja kita terlihat kalau misalnya hubungan kita baik-baik aja, tapi belum tentu. Kita lah yang merasakan, kita lah yang tahu bahwa hubungan itu sebenarnya udah gak sehat. Menjalin toxic relationship sebenarnya itu udah gak bagus buat kesehatan mental kita.
terkadang kita juga merasa tertekan dengan menjalani hubungan itu kan. Nah, di sini ada beberapa tanda-tanda yang sebenarnya kita udah masuk ke dalam ranah dari toxic relationship itu sendiri. Yang pertama adalah krisis kepercayaan terhadap pasangan. Mungkin kita sendiri pernah mengalami atau kita melihat teman kita mengalami dari pasangannya sendiri, di mana saat proses hubungan pacaran itu, sang pacar menuntut kita untuk melaporkan kegiatan kita sehari-hari selama 1 hari full, di mana hubungan itu sebenarnya udah nggak dilandasi oleh rasa kepercayaan kalau misalnya udah dituntut seperti itu. Hubungan yang tidak dasari kepercayaan dijamin nggak akan berlangsung lama. Jika dalam hubungan tersebut selalu terjadi krisis kepercayaan seperti ini, maka jelas sudah kalau misalnya hubungan ini sudah bahwa hubungan ini sudah masuk ke dalam ranah toxic relationship. Kedua adalah komunikasi yang tidak terjalin secara baik, dimana kalau misalnya hubungan yang tidak didasari dengan komunikasi yang baik, maka hubungan ini sebenarnya sudah masuk ke dalam ranah toxic relationship, dimana komunikasi yang tidak terjalin secara baik menimbulkan banyak masalah atau konflik yang tidak terselesaikan secara baik-baik, sehingga kita perlu hati-hati dalam hal ini, apalagi kalau si pasangan sudah mulai melakukan kekerasan emosional. Yang ketiga adalah berbohong terhadap pasangan kita. Berbohong, siapa sih yang nggak pernah bohong? Gue juga pernah bohong, kalian mungkin pernah bohong ke pasangan kalian. Sebuah hubungan sebenarnya dilandaskan oleh kejujuran antar pasangannya, karena jujur adalah salah satu kunci dari langgengnya sebuah hubungan. Jika pasangan kita selalu berbohong dan menyembunyikan sesuatu pada kita, maka udah dipastikan bahwa hubungan kita itu udah penuh sama kebohongan, dan gak dapat dipungkiri pasti akan ada salah satu yang menderita dari kebohongan itu. Yang keempat adalah suka memaksakan kehendak terhadap pasangan kita. Jangan pernah kita memaksa pasangan kita untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya dia nggak nyaman. Coba dengarkan dulu pendapat dia apa. Jangan pernah kita mendominasi dari percakapan tersebut. Karena dalam toxic relationship itu, pasangan akan selalu menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya di luar kehendak mereka. Yang kelima adalah selalu mencoba memanipulasi diri kita sendiri. Kalau pasangan kita melakukan hal-hal yang merugikan dan berusaha memanipulasi diri kita untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, sebenarnya itu udah termasuk kalau kita terjebak dalam toxic relationship, di mana pasangan kita mencoba memanfaatkan kita, sehingga sebenarnya kita itu nggak layak untuk dibohongi atau dimanipulasi dan diperlakukan seperti itu. Lebih baik kita tinggalkan dan carilah pasangan yang lebih baik dan bisa menerima kita. Yang keenam adalah merasa lebih baik saat kita sendiri. Seseorang sebenarnya akan merasa nyaman saat kita bersama pasangan kita dong. Nah, lain hal kalau misalnya kita udah lebih nyaman kepada teman kita atau lebih nyaman kita sendiri, sebenarnya kita sudah tidak ingin menjalin hubungan tersebut dan memaksakan untuk tetap bersama pasangan tersebut. Yang ketujuh adalah selalu merasa lelah, capek saat bersama pasangan. Body language kita sebenarnya nggak bisa bohong kalau misalnya kita udah merasa enggan atau lelah saat bersama pasangan. Sekalipun melakukan hal-hal yang menyenangkan, kita justru nggak ingin sebenarnya bersama dia. Hal tersebut adalah salah satu indikasi yang hubungan kita udah masuk ke dalam ranah dari toxic relationship itu sendiri. Yang kedelapan adalah hubungan yang sudah mulai berarah kepada tindak kekerasan. Nah, kekerasan di sini bisa tindakan verbal ataupun tindakan fisik. Kalau tindakan verbal kita bisa lihat mungkin cowok atau cewek saling mengata-ngatai pasangannya sendiri. Itu sebenarnya udah masuk ke dalam tindakan kekerasan verbal. Kalau udah masuk ke dalam tindakan fisik, itu justru yang lebih parah. Karena mungkin banyak kita lihat di berita-berita, beberapa video yang tersebar di YouTube, banyak pasangan yang melakukan tindak kekerasan. Ada cowok yang mukulin cewek, bahkan ada cewek yang mukulin cowok. Itu mungkin sering terjadi di sekitar kita. Nah, dalam hal seperti ini, toxic relationship jelas udah nggak sehat. Bahkan setelah si pasangan mendapatkan tindak kekerasan dari pasangannya, si pasangan ini justru nggak berani melaporkan ke orang lain atau ke teman atau keluarga dia mengenai tindakan kekerasan yang dia dapat. Nah, hubungan ini jelas sudah masuk ke hubungan yang sangat-sangat tidak sehat. Oleh karena itu, hubungan yang seperti ini lebih baik segera diselesaikan. Toxic relationship tidak akan bisa sembuh tanpa adanya komitmen antar pasangan. Jika pasangan kita udah mulai berubah demi hubungan tersebut, maka hubungan itu juga sebenarnya udah dibilang nggak sehat. Sehingga ada baiknya saling mengkomunikasikan antar pasangan, atau kalau bisa kita minta bantuan dari pihak lain seperti teman, keluarga. Hal yang paling penting dalam hubungan ini adalah jangan saling menekan antar satu sama lain. Karena dalam sebuah hubungan yang sehat, antar pasangan itu harus bisa menerima kurang dan lebih dari pasangannya itu sendiri. Sehingga apabila kita sudah masuk ke dalam ranah toxic relationship itu sendiri, maka sebaiknya harus segera kita selesaikan dan kita tinggalkan hubungan tersebut. That's it.